Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wesarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Bu Broto yang sedang duduk langsung menolehkan kepalanya ke meja makan. Bu Broto terperangah. Apa yang dikatakan Dinda betul adanya. Bahwa di meja makan sudah tersedia menu makanan berupa nasi rawon lengkap. Seperti apa yang diinginkan Dinda. Sambil menggandeng Dinda, Bu Broto mendekati meja makan dan menatap dengan takjub menu nasi rawon yang ada di hadapannya. Ah, betul ini Din, nasi rawon. Seru Bu Broto yang setengah tidak percaya apa yang dilihatnya. Ananta yang sedang berada di meja makan yang lain menyiapkan roti dan minuman. Langsung Bu Broto panggil. Nanta! Panggil Bu Broto. Ananta langsung menengok ke arah ibunya. Apa sih Bu panggil-panggil? Nanta lagi nyiapin roti dan minuman. Ujar Ananta santai. Sini. Ananta kemudian mendekat dan Ananta terkejut. Astagfirullah, siapa yang masak Bu? Seru Ananta sembari matanya menyapu kehidangan yang ada di hadapannya. Ibu juga tidak tahu. Apa mungkin Bihindun buat kejutan kita? Kata Bu Broto menebak-nebak. Ananta diam. Kemudian dengan sebuah sendok, Ananta mencicipi kuah rawonnya yang masih tetap panas padahal tidak diangati. Enak Bu, persis sama rasanya dengan masakan rawon buatan almarhumah Puspita. Di ujung dekat kulkas, arwah Puspita melayang-layang dengan senyuman bahagia melihat suami. Ibu mertua kebingungan. Ya jelas sama Pak, rasanya dengan buatan mama. Kan yang buat mama, kata arwah Puspita. Cuma mereka yang tidak bisa mendengar apa yang diucapkan Puspita, karena alamnya sudah berbeda. Ibu jadi takut, keluh Bu Broto. Kenapa takut, Nek? Tidak apa-apa kok, ujar Dinda duduk di kursi dekat meja makan. Iya ibu ini, tuh malu dong sama cucu, ucap Ananta meledek. Udah apa? Tidak ada lapar, yuk kita makan, ajak Dinda. Mereka akhirnya makan bersama, walaupun hati Bu Broto masih diliputi rasa penasaran. Seperti biasa, Pak Muin, driver pribadi Ananta, sebelum pulang mencuci mobil dahulu. Sore itu jelang maghrib, Pak Muin dengan bersiul-siul membersihkan mobil Ananta. Tetapi cucian mobil belum selesai. Azan maghrib sudah berkumandang. Pak Muin tetap menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba di tengah azan berkumandang, mobil yang sedang dibersihkan itu bunyi sendiri tanpa Pak Muin buka kontak. Pak Muin waktu itu sedang berada di atas atap mobil. Langsung loncat turun dengan wajah ketakutan. Tuh, kenapa mobil bunyi sendiri? Tanyanya dalam hati, sembari kepalanya mencoba melihat ke dalam mobil. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Mobil terus berbunyi semakin keras. Ditambah ada suara klakson 2 kali. Pak Muin tidak ingin ambil resiko sendirian. Dia kemudian berlari menuju ke depan, ke pos satpam. Dar diri! Teriak Pak Muin dengan berlari tunggang langgang, memanggil satpam jaga. Diri. Sesampai di pos satpam, Pak Muin saking takutnya.
Akan bicara apa tidak jelas. Hanya suara mup-mup dari mulutnya. Sedang tangannya menuju ke garasi. Ini tentu membuat Dardiri mengernyitkan keningnya bingung. "Pak, ada apa?" tanya Dardiri yang kemudian menuntun Pak Muin duduk. "Tenang Pak, tenang. Tarik nafas. Ya, terus tarik nafas." Pak Muin menarik nafas dan menghembuskannya pelan-pelan. Seusai perintah Dardiri. Setelah tenang, Pak Muin cerita. Mendengar cerita Pak Muin, Dardiri langsung menuju ke garasi diikuti Pak Muin di belakang. Tetapi yang terjadi, sesampai Dardiri di garasi, mobil itu tidak berbunyi. "Pak Muin, mana suara mobil itu?" tanya Dardiri ke Pak Muin. Pak Muin terlihat bengong dan bingung. Kenapa mobil bos tidak berbunyi? "Dar, sumpah, tadi mobil ini berbunyi. Malahan ada suara klaksonnya," kata Pak Muin meyakinkan. "Iya, tapi mana buktinya?" Pak Muin, dia harus jawab apa? Pak Muin masih penasaran dengan mobilnya. Kenapa tadi mesinnya bunyi setelah ada Dardiri? Mesinnya berhenti. Dilihatnya semua sudut mobil hingga ke dalam mobil. Tidak ada siapa-siapa. "Udah Pak Muin, tidak usah begitu melihat mobilnya. Biasa aja," pinta Dardiri. Di luar, Pak Muin dan Dardiri saling berdebat soal mobilnya Tuan berbunyi sendiri. Ternyata tanpa bisa ditembus pandang oleh mereka berdua. Arwah Puspita dengan tenang duduk di belakang setir dengan matanya yang tajam, memandang Pak Muin. Dan kejadian aneh terjadi lagi. Pak Muin yang merasa belum sempurna mencuci mobilnya. Mendadak mobil sudah dalam keadaan bersih dan mengkilat catnya. "Pak Muin, sudah tenang aja. Kerja Bapak akan saya bantu," kata arwah Puspita yang sekarang ada di samping Pak Muin dan Dardiri. Sayang, kedua karyawan Ananta tidak bisa mendengar kata-kata arwah Puspita. "Loh, perasaan saya belum selesai mencuci mobilnya. Kenapa bisa jadi bersih begini?" kata Pak Muin dengan dirinya. Kebiasaan Pak Muin selalu sebelum pulang, ia sempatkan makan gorengan yang macam-macam. "Uhui, emang kamu itu pengertian Bi Hindun. Selalu menyediakan goreng-gorengan buat Akang Muin," celoteh Pak Muin di dalam batinnya. Di tengah-tengah Pak Muin makan gorengan, Bi Hindun lewat. "Bi Hindun, terima kasih ya sudah buatkan Pak Muin goreng-gorengan," ujar Pak Muin dengan kedipan mata nakal. "Gorengan apa maksudnya, Pak?" "Gorengan ini," kata Pak Muin dengan menunjuk piring yang berisi gorengan. "Pak, Bibi tidak buat gorengan hari ini." "Lah, terus gorengan hangat ini siapa yang buat?" Bi Hindun mengangkat bahunya. "Tidak tahu saya, Pak." "Tuh, bikin semakin takut saya." "Sudah makan aja," usul Bi Hindun sambil pergi berjalan ke depan. Terlihat arwah Puspita masuk ke dalam rumah dengan terbang. Pagi itu, Ananta akan berangkat ke kantornya. Ia mencari jam tangan dan dompetnya. Kesana kemari belum ketemu. Sementara hari sudah mulai merangkak siang. Aduh, ada-ada aja. Bisa terlambat kalau begini. Padahal ada acara meeting bersama klien. Keluhnya kesal. Sembari mengobrak-ngabrik meja kerjanya di kamarnya. Bu Broto kebetulan lewat dan melihat putranya. Seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian ia mendekat. "Kamu cari apa, Nanta? Sepertinya kesal bener," tanya Bu Broto di ambang pintu kamar Ananta. Ananta menoleh sebentar ke ibunya. "Ibu lihat jam sama dompet Ananta?" tanya Nanta. Bu Broto menggeleng.
Ibu tidak lihat. Kamu biasanya ditaruh di mana? Ujar ibunya sambil ikut membantu mencari. Biasanya di meja ini, Bu. Ini pasti kamu lupa. Coba ingat-ingat. Di tempat lain, Dinda sedang main game di ponselnya. Hidungnya mencium bau wangi bunga mawar. Harum, kata Dinda polos. Sesaat kemudian, tidak jauh dari Dinda duduk, muncul asap putih yang kemudian berubah menjadi penambakan arwah Puspita. Tanpa sadar, Dinda mendadak berjalan menuju ke tempat telepon dan melihat ada jam dan dompet tergeletak di atas kemampuan batin arwah Puspita. Meminta agar Dinda mengambilnya dan diberikan ke papanya. Dinda seperti kerbau dicocok hidungnya. Ia menurut saja. Kemudian Puspita menarik tangan Dinda ke kamar Ananta yang sedang tegang mencari jam dan dompetnya. Dinda masuk. "Pah, lagi cari ini ya?" ujar Dinda sambil menunjukkan jam dan dompet yang dipegangnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, arwah Puspita ada dan berdiri di udara dengan tersenyum. Ananta dan Bu Broto segera memandang Dinda yang berdiri di pintu. Kembali bau harum menyeruak masuk ke kamar Ananta. "Dinda," seru papanya, senang yang kemudian mengambil barang yang dicari. Kamu bisa menemui jam ini bagaimana?" tanya Ananta. Dinda diam berpikir. Dinda juga tidak tahu, Pak. Cuma Dinda merasa ada yang mengajak ke tempat telepon dan mengambil jam ini untuk diberikan ke Papa. Jelas Dinda. "Ada yang mengajak Dinda? Siapa itu?" tanya Ananta sembari terbengong-bengong. Dinda akan memberi jawaban, tetapi tidak tahu yang mengajak. Tidak tahu, Pak," jawabnya kemudian. "Ya sudah, sana bermain lagi ya. Dan jangan nakal, nanti nenek kasihan," pinta Ananta sembari membimbing Dinda keluar. "Bu, dengar tadi apa kata Dinda? Ada yang memberitahu di mana jam dan dompet ini," ucap Ananta ke ibunya setelah Dinda pergi. Oh, tadi ibu dengar apa kata Dinda? Kira-kira siapa itu ya, Bu? Mana ibu tahu? Apa mungkin almarhumah? Tebak Ananta. Mendengar ucapan Ananta, Bu Broto membuka matanya lebar-lebar. Jangan sembarangan ngomong. Puspita itu sudah meninggal dan sekarang sudah di surga." Ananta mengangguk. Iya Bu. Sudah sana pergi. Nanti kamu terlambat. Katanya ada meeting," kata Bu Broto. Ananta mengikuti saran ibunya dan pergi ke kantornya. Malam itu, malam Minggu jam 7 malam, di rumah Badi yang selesai dibangun 6 bulan yang lalu, ramai oleh para ibu-ibu. Istrinya Yuli malam itu ke tempat untuk arisan istri-istri pengusaha. Di samping ada arisan sekaligus selamatan menempati rumah barunya yang mewah. "Ayo ibu-ibu, silakan duduk dan disambi makan kue yang ada," ujar Yuli ke para hadirin. Kembali tanpa sepengetahuan semuanya, arwah Puspita datang dan menempati di satu tempat. Kali ini, arwah Puspita dalam penampakannya berwujud wanita cantik. Namun tetap saja di raut wajahnya terlihat lain dengan manusia. Arwah Puspita, matanya yang hitam semua itu, tertuju ke pergelangan tangan Yuli. Yuli malam itu memang berpenampilan mewah, termasuk gelang emas yang melingkar di pergelangan tangannya. "Kurang ajar, gelang emas yang dipakainya itu barangku," kata arwah Puspita geram. Semakin malam, tamu yang hadir semakin banyak. Semua istri-istri pengusaha. Di saat ibu-ibu itu bercanda, bergurau, dan menikmati hidangan pembuka berupa makanan kecil, mendadak lampu padam.
Tentu saja keadaan ini berubah menjadi teriakan ketakutan para hadirin yang semua wanita. Aduh, gimana ini? Gelap sekali. Teriak salah seorang tamu. Handphoneku mana handphoneku? Ujar yang lain. Yuli, yang tadinya riang penuh bahagia karena banyak yang hadir, berubah menjadi cemas. Ia pun lalu berteriak, memanggil adiknya untuk menyalakan sakringnya yang turun. Andi, teriak Yuli dari dalam. Iya mbak. Lampu nyalain, sakringnya turun itu. Di tempatnya, arwah Puspita tertawa terkekeh-kekeh. Rasain kamu, umpat arwah Puspita. Andi berulang-ulang mengamati sekring yang ada. Sekring normal saja, tidak turun. Andi, bagaimana? Lama sekali. Teriak Yuli yang sudah malu dengan para tamu, yang sudah pada mengeluh bahkan sebagian keluar ruangan dengan meraba-raba. Mbak, sekringnya normal, tidak turun. Loh, kok bisa? Belum sempat Andi menjawab. Tiba-tiba di ruang tengah, lampunya menyala. Sedang ruangan yang lain tetap padam. Itu ruang mana yang menyala? Teriak Yuli dari ruang depan. Ruang tengah mbak. Kembali arwah Puspita tertawa. Rasain, emang enak. Ini belum apa-apa Yuli. Nantikan apa yang terjadi selanjutnya. Ancamnya. Karena lama tidak jual, lampu depan tempat arisan diadakan tidak menyala, membuat ibu-ibu yang sudah hadir menjadi pada gusar dan gelisah, ditambah udara dalam ruangan yang panas karena AC-nya ikut mati. Bu Yuli, bagaimana ini? Kata Bu Lasmi. Panas ini Bu Yuli, keluh Bu Jati. Jangan-jangan belum bayar abnumnya, kata yang lain. Satu persatu ibu-ibu pada keluar, dan mereka banyak yang duduk-duduk di pelataran. Karena masih ada angin, jadi tidak kegerahan. Kondisi membuat Yuli panik. Ia masuk ke dalam menemui adiknya, yang sedang melihat-lihat sekitar saklar listriknya. Di, bagaimana? Ada yang rusak? Tanya Yuli dengan panik. Tidak ada yang rusak. Itu buktinya ruang tengah nyala, kata Andi. Kok aneh ya? Ujar Yuli bingung. Andi hanya mengangkat baunya. Ia sendiri bingung kok bisa seperti ini. Waktu terus berjalan. Malam kian merangkak. Ibu-ibu kesal juga ada yang panik. Karena menjagakan dapat arisan yang bisa digunakan untuk renovasi rumahnya. Bu Yuli, Bu! Teriak Bu Giri dalam penerangan lampu dari ponselnya. Rupanya Bu Giri dan banyak ibu-ibu yang lain memutuskan untuk pulang saja. Arisan diundur ke hari lain. Sebentar Ibu, jawab Yuli dari dalam. Sudahlah Bu, arisan malam ini dibatalin saja, ganti hari lain. Usul Bu Giri sembari siap-siap beranjak meninggalkan tempat, yang juga diikuti yang lain. Yuli yang sedang berusaha menghubungi PLN, cepat-cepat kembali ke depan. Namun ruangan sudah kosong. Mereka ibu-ibu sudah berada di luar semua, untuk menuju ke mobil masing-masing. Ibu-ibu, kok pada bubar? Arisannya bagaimana? Ini saya lagi mencoba menghubungi PLN. Teriak Yuli dari teras rumah. Kebetulan di situ masih ada dua ibu-ibu yang duduk-duduk di bawah. Bu Yuli, udahlah, arisan malam ini dibatalin aja, diganti hari yang lain. Jelas Bu Norma. Yuli mendekat ke mereka dan ikut duduk di bawah. Aduh, terus bagaimana dong? Hidangan yang mewah yang saya pesan dari restoran luar, ujar Yuli dengan wajah yang tegang. Ya bagaimana lagi Bu? Mereka mayoritas minta begitu. Masalah hidangan yang sudah Bu Yuli siapkan
bahkan pesan dari restoran luar. Itu sudah resiko. Namanya sedang apes, Bu, kata Bu Norma. Yuli diam saja dengan menyimpan perasaan kesal dan bingung. Selanjutnya, Yuli terima keadaan ini dengan pasrah karena memang sedang naas. Sedang arwah Puspita dengan senyum-senyum berada di samping Yuli, yang duduk di kursi malas dengan raut muka sedih juga malu. Kepedihan yang kamu alami malam ini anak muda, belum seberapa pedih aku alami, tahu? Ucap arwah Puspita kesal. Kemudian setelah usahanya menggagalkan acara bermewah-mewahan yang diadakan oleh Yuli, arwah Puspita hanya dengan mengarahkan jari telunjuknya yang berkuku panjang ke saklar. Semua lampu kembali menyala. Yuli terkejut saat lampu bisa menyala kembali. Menyala? Aneh. Ini jangan-jangan ada tetangga yang miskin-miskin itu ada yang iri. Lalu sabotase. Ya, sabotase. Gumam Yuli geram. Mbak, tuh udah nyala. Tapi tamu-tamu sudah pada pulang, kata Andi, mendekat ke kakaknya. Dengan sedikit terpaksa Yuli mengangguk. Di dapur, mereka saksi konsumsi masih berkumpul menyiapkan segala sesuatunya, termasuk diantaranya minuman. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan bau wangi yang berbaur dengan bau bangkai. Rupanya arwah Puspita akan membuat ulah lagi. Ia masuk ke dapur tanpa diketahui seksi konsumsi. Dengan melayang-layang di seputar dapur, arwah Puspita mengamati setiap menu dari makanan hingga ke minuman. Ia sepertinya masih memilih menu apa yang dibuat kacau, sehingga yang punya rumah merasa kesal. Rupanya tidak ada pilihan. Semua menu masakan dan minuman ia kacaukan hanya dengan mengibaskan tangannya ke kanan dan ke kiri. Mendadak semua makanan yang ada menjadi basi hingga berlendir, terutama yang pesanan dari rumah makan luar. Ups, desis arwah Puspita yang diiringi kibasan tangannya. Semua makanan dan minuman menjadi tidak bisa dikonsumsi. Teman-teman! Teriak Juria dari meja yang ada di sebelah dapur, tempat meletakkan menu makanan yang siap saji. Teriakan Juria yang melengking membuat teman-temannya yang di dalam dapur beramburan keluar menuju ke tempat Juria berada. Ada apa Bu Juria? Pakai berteriak segala? Tanya Bu Sophia sambil matanya tertuju ke meja. Itu lihat, semua makanan berubah warna dan bau. Bahkan itu di sana, mie gorengnya berubah jadi cacing yang menggeliat-geliat Bu. Astagfirullah, apa ini? Kata Bu Sophia beristighfar. Aduh, bagaimana ini? Bu Sophia yang terkejut dengan apa yang dilihat. Bu Sophia masih terus berjalan, memutari meja-meja yang ada makanan maupun minuman. Sesekali Bu Sophia mulutnya berdecak, merasa heran. Kenapa semua jenis makanan yang ada dalam kondisi basi? Padahal itu semua makanan dan minuman yang baru saja diolah atau dimasak. Kecuali makanan itu sudah lama atau menginap, basi, mungkin bisa saja terjadi. Sebagai ketua seksi konsumsi, Bu Sophia bertanggung jawab atas kejadian ini. Heran saya, seumur umur saya baru kali ini mengalami kejadian seperti ini. Keluh Bu Sophia dalam hati dengan terus berjalan melihat fenomena ini. Sedang anggota seksi konsumsi yang lain saling mengelilingi jenis makanan yang paling parah, yaitu makanan yang pesanan dari restoran luar. Semua makanannya kecuali berubah warna serta berlendir. Bau yang ditimbulkan amat sangat menyengat. Rena, sini. Panggil Leca yang berkali-kali akan muntah karena bau masakan yang dilihat di mukanya. Rena pun menghampiri Leca. Belum sampai di tempat Leca, Rena sudah muntah. Dari mulutnya keluar cairan kuning. Oleh Leca segera diberikan minum. Di lain tempat, arwah Puspita terus hadir dengan sorot mata yang tajam.
dan dengan raut muka yang bengis. Arwah Puspita seperti benar-benar marah dan ingin membuat pasangan muda yang membuat dirinya menjadi menderita meninggalkan orang-orang yang terkasih. Arwah Puspita kali ini akan membuat ulah kembali dengan menggoda penampakan dirinya ke seseorang yang ia anggap bisa diberi penampakan wujud dirinya. Wulan, yang saat itu pas Jelang akan beristirahat sejenak untuk menghilangkan penat di tubuhnya. Ia masuk ke dalam salah satu kamar yang letaknya memang agak terpencil. Maksud Wulan agar bisa bebas tidak ada yang mengganggu. Sesampai di dalam kamar itu, ternyata kamar ART-nya Yuli. Wulan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang sudah menipis. Tiba-tiba, di saat Wulan akan memejamkan mata, selalu seperti ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu sepertinya ada orang yang mengawasi. Dan itu Wulan lihat dari pantulan kaca rias yang lebar milik ART Yuli. Begitu Wulan berusaha melihat dengan sungguh-sungguh, bayangan itu tidak ada. Kembali, Wulan berusaha memejamkan matanya. Bayangan itu datang lagi malah diikuti dengan bunyi-bunyian kaca diketuk-ketuk dengan uang koin. Ah, ada yang ketuk-ketuk kaca rias. Dan bayangan itu, kata Wulan sambil duduk di kasur. Dengan kepalanya ia tolehkan ke sana kemari. Belum selesai adanya suara ketukan, Wulan mendengar suara lagi. Wulan terperanjat dan loncat dari tempat tidur sambil memegang dadanya. Aduh, suara apa itu tadi ya? Jangan-jangan memang kamar ini angker. Ujar Wulan mulai ketakutan. Arwah Puspita tertawa meringkik seperti kuda. Dan ini terdengar Wulan. Tanpa pikir panjang, Wulan pun lari cepat-cepatnya ke ruang dapur yang masih ramai membicarakan masakan yang pada basi. Kehadiran Wulan di ruang masak yang masih ramai, terkapar di lantai dengan nafas yang memburu, serta bicara yang terputus-putus, membuat mereka banyak kaget dan berteriak histeris. Kenapa ini Wulan? Datang-datang terkapar, teriak salah satu temannya. Astagfirullahaladzim, kata yang lain beristighfar. Tenang Lan, tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, baru kamu bicara, pinta Siti dengan mengurut-ngurut badan Wulan. Itu di sana ada. Wulan berat mengatakan. Ia hanya merunduk dengan nafas yang ngos-ngosan. Wulan, tenangkan dulu. Bila sudah tenang, baru cerita. Kembali ujar Siti yang sembari memberi minuman ke Wulan. Wulan menurut. Dia diam. Setelah beberapa menit, rupanya Wulan sudah mendingan tenang. Di sekitar Wulan yang duduk di lantai, penuh dikelilingi teman-temannya. Mereka teman-temannya sedikit bisa lega. Wulan sudah tenangan. Jalan, kamu ceritain apa yang terjadi. Pelan-pelan aja, kata Murti yang sedari tadi mengusap-usap punggung Wulan dengan minyak kayu putih. Dengan sedikit bicara yang masih gagap, Wulan bercerita. Di kamar ujung sana tempat air Bu Yuli, ada setannya. Ucapan Wulan itu menjadikan teman-teman yang menggerubuti itu banyak yang berteriak dan tidak sedikit juga yang ketakutan. Ah, setan, kata mereka seru. Lan, itu kamu yakin? Kata Siti. Demi Allah Mbak, sumpah Wulan sudah pulih. Kamu lihat betul wujud setannya? Tanya Siti lagi yang ada rasa penasarannya juga. Wujud jelasnya tidak, tetapi dalam bentuk bayangan seperti berwarna hitam di balik kaca rias. Tetapi bila saya coba melihat dengan teliti, bayangan itu hilang. Kemudian berganti suara ketukan di kaca rias itu dengan koin Mbak. Jelas Wulan bercerita. Ih, rumah besar dan bagus begini ada setannya, celetuk Mimin. Iya ya,
kata yang lain. Tetapi bisa juga yang punya rumah bagus dan sebesar ini mendapatkannya lewat Mbah Dukun. Sambung Uni sembari duduk mepet ke yang lain, takut. Keramaian dan keributan itu menjadikan Yuli yang sedang duduk di dalam tertarik, ingin melihat apa yang terjadi. Mereka seksi konsumsi dan juru masaknya masih berkumpul mengelilingi Wulan. Yuli sebelum sampai ke dalam dapur mendengar ucapan Uni. Yuli yang mendengar ucapan itu menjadi emosi yang dasarnya sudah kesal dengan lampu. Yuli langsung merengsek masuk ke dalam dapur dengan roman muka marah. "Hei, siapa tadi yang berbicara saya ke Mbak Dukun?" kata Yuli dengan volume suara keras. Mereka yang berkumpul di dapur pada diam. Hanya mata mereka saling berpandangan. Melihat mereka diam, Yuli makin kesal. Ia gebrak pintu dapur. "Ayo katakan, siapa tadi yang berbicara?" bentak Yuli. Merasa kasihan dengan Uni yang terlihat ketakutan, arwah Puspita bertindak. Dengan kemampuannya, arwah Puspita menyemprotkan sesuatu dari dalam mulutnya ke Uni dengan tanpa sepengetahuan Uni. Timbullah dalam dari Uni keberanian, dan tidak itu saja. Uni juga mengetahui sejarah perilaku suami Yuli, sehingga menjadi kaya seperti saat ini. Di depan pintu dapur, Yuli dengan arogannya meminta menampakkan dirinya. Siapa yang mengatakan Yuli memberi rumah ini lewat Mbak Dukun? "Hei, siapa? Ayo jelaskan. Yang menganggap saya berhubungan dengan Mbak Dukun. Ayo!" Suara Yuli lantang dengan kedua tangannya berkacak pinggang. Mereka masih diam. Suasana hening. Tiba-tiba yang semula Uni terlihat penakut berubah berani dengan tatapan muka yang tidak kalah garang dengan Yuli. Uni menyeruak dari kerumunan teman-temannya, kemudian berjalan ke arah Yuli. Sesampai di depan Yuli, Uni berdiri, tetapi sorot matanya memandang Yuli tajam. "Hei Bu, kalau tanya ya tanya, yang sopan dong," kata Uni, ketus dengan mendekatkan mukanya ke muka Yuli. "Kenapa? Tersinggung?" kata Yuli menantang. "Ya? Kamu ngajak ramai?" "Tidak." "Sudahlah Uni, kamu ini orang miskin, tidak usah jadi pahlawan." "Ya, memang saya miskin, tapi saya mendapatkan uang dari suami saya lewat jalan yang halal." Yuli sedikit kaget. Ternyata Uni punya nyali juga. "Oh, tahu sekarang. Jadi kamu yang menggunjing saya beli rumah ini bantuan Mbak Dukun?" ucap Yuli sambil telunjuk jarinya menunjuk kening Uni. Uni lebih cepat. Tangannya menangkap tangan Yuli. Yuli berusaha menarik, tetapi tidak berhasil. Sementara arwah Puspita terus berada di belakang Uni, sehingga Uni ada timbul rasa keberanian. "Lepas!" kata Yuli, berusaha menarik tangannya dari genggaman tangan Uni. Uni tidak melepaskan. Yuli terus berusaha menarik tangannya, tetapi dirasa di Yuli, tangannya berat sekali ditarik dari cengkraman Uni. "Hei, dengar Bu, betul yang menggunjing ibu beli rumah ini dengan jalan tidak benar?" tantang Uni. "Jangan kurang ajar ya kamu. Saya ini orang kaya. Saya bisa saja membuat kamu mampus. Tapi benar kan Bu, kalau ibu beli rumah ini dengan cara yang salah?" Di belakang Yuli dan Uni, teman-teman diam menyaksikan pertengkaran itu. Teman-teman Uni yang bergabung di seksi konsumsi tidak menyangka kalau Uni yang terlihat lembut bahkan penakut mendadak bisa menjadi garang. "Tahu dari mana kamu, ha? Kamu siapa?" "Saya Uni Bu, juru masak yang ibu sewa. Dan walau saya juru masak, tetapi saya tahu semua sejarah ibu dan suami ibu." Yuli semakin kesal. Ia sudah tidak tahan dengan perilaku Uni yang sudah melawan. Yuli dengan tangan kanannya berusaha menampar muka Uni. Tetapi apa yang terjadi?
Justru muka Yuli seperti ada yang menampar terlebih dahulu. Plak! Au! Teriak Yuli sembari memegang mukanya dengan tangannya. Uni mendadak tertawa lepas dan nyaring. Mendengar Uni tertawa, teman-temannya banyak yang terpana dengan suara tertawaan Uni. Karena itu bukan biasanya Uni tertawa dengan suara yang berat. Kurang ajar! Kembali Yuri berusaha menampar lagi. Tetapi kali ini tubuh Yuli terlempar dan tersungkur ke lantai dapur. Dengan menahan sakit di lututnya, Yuli mengusir Uni untuk keluar dan tidak akan membayar honor memaksanya. Keluar! Hardik Yuli ke Uni yang masih tidak mengerti. Yuli bisa terlempar jatuh, padahal Yuli yang berusaha menampar dirinya. Oke bu, saya akan keluar. Tetapi jelaskan, apa kesalahan saya? Pinta Uni sembari berdiri. Yuli semakin geram. Mukanya merah dengan wajahnya terlihat bengis. Keluar! Ngerti tidak kamu, ah? Kembali hardik Yuli dengan tangannya bergerak ke arah keluar. Yuli meringis karena sakit ngilu di lututnya semakin menjadi. Berulang kali ia melihat lututnya di kaki sebelah kiri yang terlihat lebam berwarna hitam keunguan dan membengkak. Di depannya, tanpa diketahui Yuli, arwah Puspita tertawa. Rasakan anak muda, kalian sekeluarga akan aku buat menderita. Seperti apa yang telah keluarga kalian buat keluargaku menderita. Baik, saya akan keluar. Dan ingat, carilah rezeki dengan jalan yang halal. Ucap Uni, yang kemudian berjalan ke arah pintu keluar. Rupanya setelah menggunakan medium Uni, arwah Puspita belum puas. Arwah Puspita bergerak melayang di udara dengan gaunnya yang putih panjang serta rambut hitam legam, bergerak sana kemari. Karena tiupan angin dan ini mengeluarkan bau yang khas, wangi tetapi untuk parfum jenazah. Arwah Puspita terbang di atas teman-teman Uni yang masih berkumpul sambil kasak-kusuk membahas Uni. Sesaat kemudian arwah Puspita turun dengan pelan dan berhenti di samping Wulan. Kembali, arwah Puspita memberdaya Wulan untuk membuat Yuli tersandung masalah terus. Dengan menyeburkan seperti cairan yang harum ke tubuh Wulan. Wulan yang dari tadi banyak diam karena masih teringat penampakan yang ia alami. Mendadak tegar dan langsung berdiri di tengah-tengah kerumunan seluruh seksi konsumsi. Yuli, kenapa teman kami kau usir? Tanya Wulan tanpa basa-basi dan kasar. Ini membuat Yuli yang masih duduk menahan sakit sambil berusaha menghubungi suaminya, Badi, langsung menatap Wulan. Kenapa? Kamu ingin ikutan seperti dia? Orang miskin belagu. Ujar Yuli. Ya, dan kami semua akan pergi dari rumah sial ini. Ucap Wulan, tegar dan menantang. Kamu menantang saya? Kamu ingin ikut Uni? Itu apa kamu tidak butuh honor buat makan keluargamu? Wulan menggeleng. Di belakang Wulan semua seksi konsumsi tiba-tiba sepakat mengikuti Wulan. Kami juga akan pergi dan tidak akan butuh honor. Suara yang hampir barengan dan sama dari seluruh seksi konsumsi. Yuli merasa meradang karena ditantang. Baik, keluar kalian. Keluar cepat. Usir Yuli dengan suara tinggi. Andi yang sedang berada di kamarnya mendengar teriakan kakaknya. Keluar dan bebarengan kehadiran Andi di dapur. Pada saat itu juga para seksi konsumsi dan juru masak yang berjumlah mendekati 20 orang itu berdesakan berebut keluar. Andi menghentikan langkahnya 2 meter dari pintu dapur. Andi bingung. Hai, ada apa ini? Seru Andi. Mereka tidak merespon Andi. Mereka saling cepat keluar dengan berbagai ocehan.
Keluar sana. Dasar orang kampung. Umpat Yuli. Sesekali meringis karena rasa nyeri di lututnya. Setelah suasana tenang dan sepi, hanya tinggal Yuli dan ART Yuli. Andi masuk. Di ujung, arwah Puspita terus mengawasi Yuli. Dengan kedua matanya yang melebar, hitam semua. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.